Bab 141, Tunjukkan Kekuatan. Jiugong, lantai pertama dinasti ilahi Zhaogu, tergantung ribuan meter di atas tanah dinasti ilahi. Ada awan putih mengambang di sekitarnya, seolah-olah Anda berada di negeri dongeng. Saat ini, dua orang sedang duduk di istana Jiugong. Tuan mudamu, orang itu sombong dan cuek. Apakah perlu menghiburnya seperti ini? Pemuda berpedang itu bertanya dengan nada yang agak jelas. Mu Qingyang tidak menanggapi, atau mengabaikannya. Pemuda berpedang itu hanya mengatakan satu hal tanpa ragu-ragu dan tidak berani mengatakan lebih banyak. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh masuk ke istana Jiugong dan mengungkapkan sosoknya. Mu Qingyang membuat janji dengan Chen Zong di istana Jiugong. Tidak mudah untuk memasuki Jiugong yang merupakan simbol status. Entah Anda memiliki status yang cukup tinggi, Anda adalah orang yang super kuat, atau Anda harus mengeluarkan energi ilahi. Bahkan tidak satu atau dua energi ilahi. Sulit bagi kebanyakan orang untuk memperoleh energi ilahi, apalagi menggunakannya dalam 9 istana. Bagaimanapun, Jiugong bukanlah tempat untuk bercocok tanam, ini hanyalah sebuah restoran. Mu Qingyang adalah orang yang kuat di alam Super Saiyan, jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk memasuki 9 istana dan juga memenuhi syarat untuk mengundang orang lain, tetapi ada batasan kuota. Seorang pria kuat dari Super Saiyan Realm membuat janji. Chen Zong memikirkannya dan memutuskan untuk pergi ke jamuan makan. Yang satu karena penasaran, ingin tahu tentang ahli alam super suci dari dinasti Dewa Kuno, dan yang lainnya berharap untuk menyelesaikan kesepakatan dan mendapatkan 2 jiwa surgawi. Silakan duduk. Mata Mu Qingyang yang sedikit tertutup terbuka, dengan lampu hijau bergelombang seperti air. Chen Zong duduk di hadapan Mu Qingyang, dipisahkan oleh sebuah meja. Adapun pemuda yang membawa pisau dengan ekspresi serius di wajahnya, Chen Zong mengabaikannya. Tuan mudamu memintaku untuk datang ke sini dan berbicara langsung jika ada yang ingin kau katakan, kata Chen Zong tanpa basa-basi. Kamu, pemuda dengan pisau itu tiba-tiba menjadi marah saat melihat Chen Zong begitu lugas dan tidak masuk akal. Saya juga suka bertindak dengan bersih dan rapi. Mu Qingyang berkata sambil tersenyum, bisakah Anda membawa darah iblis tingkat atas? Bisakah Anda mengizinkan saya melihatnya? Chen Zong tersenyum tipis dan segera mengeluarkan darahnya. Garis keturunan pohon kegelapan abadi. Mu Qingyang menatap bola darah di tangan Chen Zong, itu tampak seperti pohon yang gelap dan ganas, berisi jejak aura murni dan misterius yang tak terlukiskan. Kegembiraan muncul di kedalaman matanya tanpa disadari. Dalam sekejap, Mu Qingyang mengulurkan tangan dan mengambil darah pohon gelap abadi di telapak tangan Chen Zong dengan kecepatan kilat, mencoba meraihnya. Tapi genggaman Mu Qingyang gagal. Ketika dia melihatnya, dia melihat senyuman di wajah Chen Zong. Lihatlah. Chen Zong tidak mau, jika tidak, kemungkinan besar akan diambil langsung oleh pihak lain. Setelah diambil oleh pihak lain, tidak akan mudah untuk mendapatkannya kembali jelas. Secara keseluruhan, ini akan sangat merepotkan. Apakah Anda percaya dengan karakter orang lain? Tidak. Bagaimana Anda bisa percaya jika Anda belum pernah bertemu atau memahaminya? Bahkan antar kenalan, bahkan antara kakak dan ayah, bisa saja mereka saling bermusuhan karena kepentingan tertentu, apalagi orang asing. Ini adalah garis keturunan iblis tingkat atas, pohon kegelapan abadi. Jika Anda menginginkan garis keturunan ini, Anda harus menukar 2 jiwa surgawi untuk itu. Nilai dari 2 jiwa surgawi jauh lebih besar dari garis keturunan ini. Ekspresi Mu Qingyang kembali normal dan dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, tetapi nadanya yang polos mengandung kekuatan penindasan yang tak terlukiskan. Dengan cara ini, saya akan membayar 70 yuan ilahi untuk membeli garis keturunan iblis tingkat atas di tangan Anda. Mu Qingyang melanjutkan, meskipun nilai garis keturunan tingkat atas diperkirakan 100 yuan ilahi, apakah itu bisa jadi? Dijual seharga 100 yuan ilahi masih belum jelas. Sepertinya kita tidak bisa mencapai kesepakatan, ayo pergi. Chen Zong langsung berdiri, tidak ingin berbicara omong kosong dengan Mu Qingyang.
Mungkin tidak realistis menukar darah iblis tingkat atas dengan 2 jiwa surgawi. Chen Zong juga tahu bahwa nilai jiwa surgawi sangat tinggi, dan pertukaran 1 lawan 1 lebih tepat, tetapi masalahnya adalah itu, hanya 1 jiwa surgawi. Jiwa tidak cukup berguna baginya, ia membutuhkan setidaknya 2 jiwa, dan ia harus memiliki 2 jiwa. Terkadang, nilai suatu benda itu relatif. Jika Anda sangat membutuhkan sesuatu, Anda dapat membelinya dengan harga premium. 2 jiwa surgawi dengan imbalan garis keturunan iblis tingkat atas adalah harga premium. Chen Zong sengaja menyebarkan berita tersebut hanya untuk menunggu seseorang dengan premi muncul. Jika tidak, mungkin akan lebih mudah untuk menukar 1 jiwa surgawi saja, tetapi bagaimana dengan jiwa surgawi lainnya? Mu Qingyang jelas bermaksud menggunakan sejumlah kecil uang untuk memenangkan banyak hal, dan mendapatkan garis keturunan pohon hitam abadi di tangannya dengan harga murah. 70 yuan ilahi memang tidak murah, dan itu bisa dianggap sebagai kekayaan yang luar biasa, tapi Anda harus tahu bahwa di Senmen, di antara penilaian, garis keturunan tingkat atas bernilai 100 yuan ilahi, dan bukan tidak mungkin untuk melebihi 100 yuan ilahi bahkan di bawah penawaran. Itu hanya mimpi untuk membeli darah iblis tingkat atas hanya dengan 70 yuan ilahi. Setelah bangun, Chen Zong berbalik dan berjalan keluar istana Jiugong tanpa ragu-ragu. Melangkah keluar istana Jiugong, dia melihat awan putih tak berujung mengambang di langit setinggi ribuan meter, berubah menjadi lautan awan yang luas, yang sangat luas, spektakuler. Tetap di sini. Ketika Chen Zong melangkah keluar dari lautan awan dan hendak pergi, Mu Qingyang mengusirnya. Auranya yang kuat segera mengunci Chen Zong, dan suaranya dipenuhi dengan sedikit rasa dingin. Mata Mu Qingyang bersinar dengan gumpalan cahaya hijau, dan lampu hijau itu memancarkan rasa dingin seperti air musim gugur. Pemuda dengan pedang itu juga mengejar dengan cepat, melewati tubuh Chen Zong, dan muncul di sisi lain Chen Zong. Dia menariknya, menghunus pedang panjangnya dan menatap Chen Zong dengan ekspresi waspada di wajahnya, seolah ingin menghalangi jalan Chen Zong. Serahkan garis keturunan teratas dari Tuan Mudamu. Pemuda sombong ini berkata dalam satu kalimat, dia langsung bingung antara benar dan salah, mengatakan bahwa garis keturunan iblis tingkat atas Chen Zong adalah milik Mu Qingyang, dan sekarang dia menginginkan Chen Zong untuk menyerahkan garis keturunan itu. Chen Zong melirik Mu Qingyang dan menemukan bahwa ekspresi Mu Qingyang tetap tidak berubah dan sepertinya menerima begitu saja. Kekayaan dan sutra menarik bagi manusia, bahkan mereka yang berada di alam super suci pun tidak terkecuali. Faktanya, jika garis keturunan ini juga berguna bagi para dewa, maka Chen Zong percaya bahwa para dewa juga akan mengambil tindakan. Kebetulan saya juga ingin mencoba kekuatan, atau lebih tepatnya cara, orang-orang berkuasa di alam super suci dalam dinasti dewa. Garis keturunan pohon kegelapan abadi ada di sini. Jika Anda menginginkannya, datang dan dapatkan. Chen Zong membuka tangan kirinya, dan garis keturunan pohon kegelapan abadi muncul lagi, dengan ekspresi setengah tersenyum di wajahnya, menatap kata Mu Qingyang. Mu Qingyang menatap garis keturunan pohon kegelapan abadi di tangan Chen Zong, dan matanya langsung bersinar dengan kecemerlangan yang mencengangkan. Dengan keras, rambut panjang Mu Qingyang menari-nari dengan liar, seolah-olah angin kencang menderu, dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Ketika anak buahnya melihat ledakan Mu Qingyang, mereka segera menghindarinya dari kejauhan. Kuat. Aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Mu Qingyang, dan badai menderu ke segala arah. Terinspirasi oleh garis keturunan. Mu Qingyang sebelumnya telah memasuki reruntuhan era alam semesta iblis dan memperoleh garis keturunan iblis elit di Kekaisaran Mahakala. Dia tidak hanya sepenuhnya mengendalikan garis keturunan itu, tetapi juga mematahkan belenggu level elit ke level atas. Kekuatannya sendiri juga telah melampaui batas. Dengan kekuatan garis keturunannya diaktifkan, Mu Qingyang adalah orang yang kuat di alam super suci. Rambut panjang berubah menjadi hijau, dan hijau itu dipenuhi lapisan cahaya gelap, yang terus-menerus berkedip dan memancarkan fluktuasi aura yang sangat menakjubkan. Auranya sekeras angin, tetapi juga sedalam kegelapan. Badai gelap.
Garis keturunan yang diperoleh Mu Qingyang dari Kekaisaran Mahakala adalah garis keturunan iblis badai hitam. Garis keturunan tersebut pada dasarnya lebih rendah daripada garis keturunan pohon kegelapan abadi, namun tetap merupakan garis keturunan yang kuat. Saat Mu Qingyang terus memancarkan aura yang kuat, Chen Zong menatap dengan penuh minat. Ini adalah pertama kalinya menghadapi alam super suci di antara umat manusia. Adapun Raja Dewa Bela Diri sebelumnya, kekuatannya sendiri terbatas tingkat raja setelah lonjakan. Itu saja, tidak mungkin untuk mematahkan belenggu dan mencapai alam super suci yang setara dengan tingkat Kaisar Iblis. Setelah Mu Qingyang mengilhami garis keturunan badai gelap, cahaya cian dan hitam berkedip di matanya, menatap langsung ke arah Chen Zong, dengan senyum jahat tergantung di sudut mulutnya, tanpa gerakan apapun, tetapi sosoknya menghilang dalam sekejap. Cepat. Kecepatannya sangat cepat. Hati Chen Zong tanpa sadar bergetar ketika dia melihat pihak lain menghilang, tetapi sulit untuk menangkap sosok pihak lain. Sesaat, ketika kejutan muncul, angin kencang yang menakutkan datang dari belakang, membunuh Chen Zong tepat di belakangnya, dan menyerang tanpa ampun. Terlalu cepat. Kecepatan itu di luar reaksi Chen Zong. Chen Zong hanya dengan enggan menggerakkan tubuhnya ke samping, tetapi tidak dapat sepenuhnya menghindarinya. Dia langsung terkena serangan mengerikan di tulang belikatnya. Ada suara klik, dan bahkan tubuh abadi alam semesta yang diperkuat tidak dapat memblokir kekuatan mengerikan dari pukulan ini. Jika itu adalah tubuh darah, maka pukulan ini akan cukup untuk menyebabkan Chen Zong terluka parah, tetapi alam semesta abadi tubuhnya, Hun Yuan menghabiskan seluruh energinya dan segera memulihkan luka di tulang belikatnya. Dengan kekuatan pukulan itu, Chen Zong bergegas maju. Pada saat yang sama, dia berbalik dan menghunus pedangnya. Pedang pikiran surgawi menebas lautan awan dan langit, menebas di belakangnya seperti bulan yang memudar langit menuju Mu Qingyang yang sedang menyerang. Itu adalah badai yang gelap, bersinar dengan sedikit cahaya hijau, memilaukan seperti bintang. Cahaya pedang menebas, tapi langsung meleset. Badai gelap di depannya dengan cepat bergerak untuk menghindarinya, menggambar busur aneh, dan membunuh Chen Zong lagi. Ini masih sangat cepat, sangat cepat. Kecepatan ini telah melampaui level Kaisar Iblis biasa dan mendekati level Kaisar Iblis teratas. Ini sangat kuat. Chen Zong segera memahami bahwa kekuatan konvensionalnya saja tidak cukup untuk bersaing dengan lawan, dan kemungkinan besar dia akan tertahan oleh kecepatan lawan yang sangat cepat dan akhirnya dikalahkan. Ketika kecepatan mencapai tingkat tertentu, itu cukup untuk melakukan perjalanan ke segala arah. Terlebih lagi, selain kecepatan luar biasa Mu Qingyang, kekuatan serangan yang bisa dia keluarkan juga sangat kuat. Bersenjata. Armor pedang ilahi kuno menutupi seluruh tubuhnya, dan aura Chen Zong tiba-tiba melonjak. Kekuatannya langsung menembus batas aslinya dan naik ke tingkat yang mencengangkan. Ini juga salah satu tujuan undangan Chen Zong. Jika transaksi tidak dapat diselesaikan dan pihak lain mencoba memaksanya, maka dia dapat menunjukkan kekuatannya dan memberitahu dunia betapa kuatnya dia, sehingga dia tidak berani melakukannya, membuat ide acak. Bersambung. Bab 142, menukarkan. Tingginya ribuan meter di langit, awan tak berujung melayang, berubah menjadi lautan awan. Pemuda yang membawa pisau itu menatap ke kejauhan, tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Tuan mudamu, beri dia pelajaran dan beritahu dia betapa kuatnya Anda. Mu Qingyang benar-benar mengilhami kekuatan garis keturunan iblis, berubah menjadi badai gelap yang menyapu langit. Itu sangat luas dan kuat, dan kecepatannya sangat cepat. Sulit bagi Kaisar Iblis biasa untuk menandinginya karena hampir mencapai level Kaisar Iblis tertinggi. Ini sebanding dengan citah seputih salju di gelombang kedua lantai 10 menara pembunuh 1000 kuil terugu. Kekuatan tempur konvensional Chen Zong saat ini harus mencapai tingkat Kaisar Iblis biasa, tidak sebagus Mu Qingyang, tetapi berbeda setelah dipersenjatai dengan baju besi pedang dewa kuno. Setelah mempersenjatai dirinya dengan armor pedang ilahi kuno, semuanya berbeda. Kekuatan, kecepatan, dan pertahanannya ditingkatkan, dan persepsinya yang kuat terstimulasi secara ekstrim.
Ketika Chen Zong dapat menangkap lintasan tubuh Mu Qingyang, itu berarti kecepatan menakjubkan Mu Qingyang jauh lebih kecil ancamannya bagi Chen Zong. Terlebih lagi, kekuatan pertahanan Chen Zong telah meningkat 6 kali lipat menyerang, dan paling banyak dia hanya akan terluka ringan. Ini adalah kekuatan pertahanan luar biasa yang dibawa oleh tubuh abadi alam semesta setelah ditingkatkan dan diperkuat berkali-kali. Mu Qingyang juga memperhatikan perubahan aura Chen Zong dan tampak serius. Menurutnya, Chen Zong seharusnya mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, atau semacam metode rahasia, yang meningkatkan kekuatannya. Badai gelap berguncang, dan segera terbagi menjadi 9, meledak dengan kecepatan yang mencengangkan, melancarkan serangan dari segala arah. Setiap badai gelap sangat cepat, dan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, dan menyerang dengan pukulan yang menghancurkan. Di bawah persepsi Chen Zong yang sangat tajam, 9 sosok Mu Qingyang semuanya nyata, bukan setengah ilusi. 9 sosok itu mengelilinginya ke segala arah, langsung memblokir semua penghindarannya dan membunuhnya dalam sekejap. Sudut mulut Chen Zong sedikit melengkung, dan dia tersenyum tipis. Metode Mu Qingyang memang bagus, tapi masih belum cukup baik. Ayunkan pedangmu. Ketika teknik pedang Yixin Shen digunakan, cahaya pedang berubah menjadi 9 sinar dan langsung menerobos udara, masing-masing membunuh 9 badai gelap, seolah-olah ada 9 pendekar pedang tak tertandingi yang melakukan teknik pedang hebat pada saat yang bersamaan. Teknik pedang Yixin Shen mengandung serangan dewa yang menakutkan, yaitu niat akhir untuk membunuh, yang secara langsung berdampak pada kehendak Dewa Mu Qingyang, membuat kehendak Dewa Mu Qingyang berfluktuasi, seolah-olah dia akan jatuh ke dalam tumpukan mayat dan mengapung di lautan darah. Perasaan ini segera menyebabkan ekspresi Mu Qingyang berubah drastis. Serangan ilahi yang begitu kuat, atau serangan mematikan, benar-benar dapat menggoyahkan kehendak ilahi miliknya sendiri, sungguh luar biasa. Di bawah ilmu pedang Yixin, Mu Qingyang jelas-jelas terancam, dan 8 dari 9 sosok itu langsung bergegas menuju Chen Zong untuk bunuh diri, dan kemudian meledak. Bum bum bum. Ada 8 raungan dahsyat berturut-turut, dan ledakan mengerikan bergema ke segala arah, mengguncang kehampaan. Keretakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan seolah-olah langsung pecah, dan seluruh lautan awan dalam radius beberapa ribu meter pun hancur. Di kejauhan, mata Mu Qingyang dalam badai gelap tampak dingin dan tegas, dengan cahaya hitam menutupi pupilnya, dan lampu hijau berkedip-kedip di kedalaman. Kekuatan teknik pemisahan bayangannya sangat kuat, dan bahkan lebih menakutkan ketika diledakkan meskipun mengkonsumsi banyak kekuatan, setiap bayangan yang terbelah setara dengan pukulan penuhnya setelah diledakkan. Meledakkan 8 bayangan berturut-turut setara dengan 8 pukulan penuh darinya. Di bawah serangan tirani seperti itu, lawan pasti tidak akan mampu menahannya, dan kerusakan parah pasti terjadi. Ketika ledakan dahsyat berangsur-angsur menghilang, Mu Qingyang tiba-tiba memalingkan muka dengan mata terbelalak, dengan keterkejutan di matanya dan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana bisa? Angka itu sebenarnya masih utuh. Menghadapi kekuatan ledakan dari 8 bayangannya yang terpisah, dia masih utuh, sungguh luar biasa. Bukan kekuatan yang buruk, kata Chen Zong, dan suara tenang segera menyebar dari balik topeng dan mencapai telinga Mu Qingyang. Segera, mata Mu Qingyang dipenuhi dengan cahaya pedang. Cahaya pedang itu begitu menyilaukan dan menyilaukan sehingga begitu muncul, segala arah jatuh ke dalam kegelapan, seolah-olah sedang ditelan. Kegelapan itu sangat dalam dan langsung memenuhi segala arah, seolah-olah jatuh ke dalam kehampaan yang gelap. Cahaya pedang tiba-tiba muncul. Dia bangkit dan membunuh dengan ketajaman menakjubkan yang tak tertandingi. Menakutkan. Mu Qingyang menekan keterkejutan di hatinya dan segera meledak dengan kecepatan ekstrim, menghindar dengan cepat. Namun, setelah Chen Zong dipersenjatai dengan armor pedang dewa kuno, kecepatan pedangnya meningkat 6 kali lipat sama sekali. Pedang ini, Mu Qingyang masih tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Tebasan pedang langsung menembus badai gelap, membelah badai gelap seperti bambu yang patah dalam sekejap. Bahkan Mu Qingyang di dalam badai gelap tidak dapat menghindari tebasan, dan tubuh abadi tirani segera dipotong.
Di bawah serangan energi pedang, Mu Qingyang menghabiskan banyak kultivasi untuk pulih. Panik, panik. Mu Qingyang tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan sekuat itu. Bahkan orang terkuat di Senmen pun tidak sekuat itu. Orang terkuat di Senmen, dan juga orang terkuat di dinasti Zhao Gusen. Dia tidak terkalahkan di bawah level setengah dewa, tapi dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri hanya dengan satu pedang, membuatnya tidak bisa melawan. Saya tidak bisa membayangkan kekuatan macam apa ini. Tanpa ragu-ragu, Mu Qingyang langsung melarikan diri ke bawah, dengan kecepatan penuh, seperti embusan angin, menghilang ke lautan awan dalam sekejap mata. Warna wajah pemuda itu benar-benar mengeras, digantikan oleh ekspresi kebingungan. Dia merasa seolah-olah pikirannya telah diinjak-injak oleh gajah raksasa purba, dan dia tidak tahu sama sekali betapa kuatnya Mu Shao. Dia adalah salah satu dari sedikit ahli alam super suci di dinasti ilahi. Ada kurang dari 10 ahli alam super suci di seluruh dinasti Zhao Gu yang teratas. Orang kuat alam super suci nomor 1, tetapi selama dia adalah pembangkit tenaga listrik alam suci super, kekuatannya harus luar biasa, cukup untuk menghancurkan semua alam suci sejati. Tapi sekarang, Pak Mu telah melarikan diri. Chen Zong tidak mengejar Mu Qingyang. Kekuatan pedang itu cukup untuk membuat pihak lain mengetahui kekuatannya. Jika Anda setengah sadar, siapa yang bisa bersaing dengan Anda? Kekalahan Mu Qingyang seperti badai, dan orang yang mengalahkannya adalah murid aula luar istana Zhao Gu, Chen Zong, pendekar pedang yang tak tertandingi, dan pemilik darah iblis tingkat atas. Alam super suci. Pendekar pedang yang tak tertandingi Chen Zong juga merupakan orang yang sangat suci, dan dia bahkan lebih kuat dari Mu Qingyang, yang mengejutkan. Betapa langkanya orang-orang kuat di alam super suci, masing-masing dari mereka adalah yang terbaik di dunia. Banyak orang yang mencoba menggunakan cara lain untuk mengalahkan darah iblis tingkat atas di tangan Chen Zong juga menyerah. Orang kuat di alam super suci yang bisa mengalahkan Mu Qingyang, kecuali seorang demigod mengambil tindakan, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Tapi, akankah seorang demigod tingkat tinggi mengambil tindakan karena ini? Saya tidak mampu membelinya, dan saya tidak mampu kehilangan muka. Rasanya seperti sekelompok anak-anak berebut mainan. Jika ada orang dewasa yang ikut campur, orang dewasa lainnya akan merasa malu. Sekalipun itu untuk keturunan yang dia hargai, para dewa tidak akan merampok mereka sesuka hati, setidaknya mereka akan menukarnya dengan nilai yang sama. Setelah Chen Zong kembali ke istana Zhao Gu, dia diam-diam menunggu kesepakatan datang kepadanya. Bahkan jika dia harus menunggu beberapa tahun lagi, itu bukan tidak mungkin. Selama masa tunggu, Chen Zong terus mempelajari ilmu pedang secara rahasia istana dan tingkatkan ilmu pedangnya sebanyak mungkin. Pedang tidak ada habisnya. Ini adalah pemahaman lama Chen Zong. Mungkin ada batas atas untuk budidaya, tetapi tidak ada batas atas untuk ilmu pedang. Selama Anda bersedia membayar, Anda dapat terus memahami dan meningkatkan ilmu pedang. Semakin lambat semakin jauh Anda melangkah, pada akhirnya itu tidak akan mencapai batasnya dan tidak dapat ditingkatkan sedikit pun. Sambil menunggu, Chen Zong menunggu orang yang tidak terduga. Jangan terima. Seorang pria kuat dari alam super suci dari dinasti Tianxin. Ketika pihak lain tiba, Chen Zong segera menerimanya. Lagi pula, sebelum gerbang domain kuno, pihak lain memberitahu Chen Zong beberapa informasi tentang tanah leluhur, sehingga Chen Zong bisa lebih siap. Kurang lebih, itu semua adalah sebuah kebaikan. Saudara Chen, tujuan kedatanganku adalah untuk mendapatkan darah iblis tingkat atas di tanganmu, kata Xiu Cheng sambil tersenyum. Saudara Xiu Cheng memiliki 2 jiwa surgawi, tanya Chen Zong. Itu adalah keputusan Chen Zong untuk menukar garis keturunan pohon hitam abadi tingkat atas ini dengan 2 jiwa surgawi. Tidak, Xiu Cheng menggelengkan kepalanya. Meskipun ada bantuan, tetapi bantuan adalah bantuan, Chen Zong bersedia membalas budi, tetapi tidak dengan cara ini, atau tidak pada saat ini. Tianhun sangat penting bagi saya. Saudara Chen, meskipun saya tidak memiliki 2 jiwa surgawi, saya dapat memberi Anda kesempatan untuk mendapatkan jiwa surgawi.
Berapa banyak jiwa surgawi yang bisa Anda dapatkan pada akhirnya tergantung pada kemampuan Anda sendiri, di wajahnya. Berkata sambil tersenyum. Chen Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiu Cheng, menunggu pihak lain untuk terus berbicara. Peluang apa? Mungkinkah? Sejauh yang saya tahu, keruntuhan era alam semesta Tianren yang terfragmentasi akan dibuka dalam waktu 3 tahun, dan saya bisa mendapatkan tempat, kata Xiu Cheng sambil tersenyum, karena Xiu Cheng adalah orang terkuat di dinasti Tianxin dan setengahnya orang terkuat di bawah alam dewa, ahli alam super suci yang setara dengan tingkat kaisar iblis teratas. Dengan status Xiu Cheng, tidak sulit mendapatkan kuota. Mendengar kata-kata Xiu Cheng, mata Chen Zong tiba-tiba berbinar. Ya, jika Anda tidak bisa mendapatkan 2 jiwa surgawi, Anda memang bisa memasuki reruntuhan fragmen era alam semesta Tianren untuk mendapatkannya sendiri. Namun, Anda termasuk dalam dinasti ilahi Zhaogu, sedangkan reruntuhan pecahan era alam semesta Tianren adalah milik dinasti ilahi Tianxin ya. Sangat sulit untuk mendapatkan kuota, dan Chen Zong tidak punya pilihan lain, jadi dia harus langsung menukar darah pohon kegelapan abadi dengan 2 jiwa surgawi. Chen Zong sendiri juga mengetahui bahwa nilainya tidak setara. Dengan kekuatannya sendiri, seharusnya tidak sulit untuk memasuki dunia reruntuhan era alam semesta surgawi yang terfragmentasi dan mendapatkan jiwa surgawi. Namun, Chen Zong masih tidak setuju secara langsung. Sebaliknya, dia menanggapi Xiu Cheng dan perlu memikirkannya beberapa saat. Saudara Chen dapat mempertimbangkannya, tetapi saya berharap Saudara Chen dapat memberi saya jawaban yang akurat dalam waktu 1 tahun, kata Xiu Cheng dengan serius. Oke, Chen Zong mengangguk dan menjawab dengan serius. Xiu Cheng mengucapkan selamat tinggal, tetapi Chen Zong sebenarnya sudah memiliki niat di dalam hatinya. Dia hanya ingin menunggu dan melihat apakah seseorang akan menukar 2 jiwa surgawi dengannya. Bersambung.